Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Kali ini kita akan ngomong soal KM50 ya. Hari ini sidang KM50 yang kedua dan menghadirkan berbagai atau beberapa saksi. Salah satunya sebagaimana dirilis oleh Detikcom ini ya. Saksi ngaku lihat samurai saat mobil X Laskar FPI digeledah di KM50. Tapi kita nanti menganalisisnya ya, bagaimana kita memberikan analisis terhadap situasi dari fakta-fakta persidangan. Dan tentu banyak pertanyaan ya. Misalnya di mana pistolnya yang dibuat tembak menembak itu. Oke, kita lihat ya, nanti kita bahas ya. Oke. Ya, becek ke titik, olo ke toro. Kira-kira begitu one day, insya Allah ya. Coba kita bacakan. Jakarta, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi persidangan dalam kasus KM50 dengan terdakwa Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Bagus sekali namanya ya, Fikri Ramadan. Para saksi mengaku melihat pedang katana atau samurai dari hasil penggeledahan mobil X Laskar FPI. Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa 26 Oktober 2021, jaksa menghadirkan 7 saksi yang dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama berisi 3 saksi, yaitu karyawan warung di rest area KM50 bernama Rati dan Eus Asmawati, serta pengemudi mobil derek Kotip alias Pak Badeng. Nah, ini pengemudi mobil derek ini penting loh ini sebenarnya ya. Saksi Ratih menceritakan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, dirinya mendengar suara mobil ngerem mendadak. Dia juga mengaku melihat seorang laki-laki menggunakan celana pendek, membawa senjata, mengetuk pintu dan meminta orang di dalam mobil untuk keluar. Pasti petugas ya ini kan. Anda mendengar rem mobil, ngerem mendadak, mobil warna abu-abu, saya langsung bangun. Lihat ke depan, jaraknya 5 meter dari warung, ujar Ratih dalam persidangan. Ada seorang memakai celana pendek bawa pistol, mengetuk pintu, suruh keluar. Dia bilang keluar, keluar. Terus keluar sendiri pintu sebelah kiri. Yang keluar 4 orang, satu-satu keluar. Terus disuruh tiarap, sambungnya. Oke, ini udah menarik ya. Ratih menuturkan ada 4 orang yang diminta tiarap di pinggir mobil, sedangkan 2 orang lainnya masih berada di dalam mobil. Dia menyebut saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 HP. Ada temannya lagi yang datang memeriksa yang sudah ditiarapkan di pinggir mobil. Telungkup ada 4 orang yang tiarap, HP yang diambil ada 4. Yang memeriksa saya lupa berapa orang, soalnya sudah lama. Yang di dalam mobil diperiksa ada 2 orang tuturnya. Selain HP, Rati mengaku melihat 1 samurai yang diambil dari dalam mobil berwarna abu-abu yang ditumpangi X Laskar FPI. Yang diambil ada samurai yang saya lihat 1, tidak memperhatikan lagi barang apa, ujar Rati. Sama halnya dengan Rati, Eus mengaku Eus mengaku melihat kejadian tersebut. Namun Eus mengatakan terdapat 4 samurai yang ditemukan dari hasil penggeledahan. Oke ya, menarik ya. Karena dalam press conference rasanya tidak ada 4 samurai itu. Kalau saya lihat ada 4 samurainya, nggak lihat lagi ada apa, kata Eus. Oke, ini ada bantahan dari Fikri Ramadan. X Laskar FPI berteriak saat diminta tiarap. Ratih menyebut mendengar teriakan pada saat 4 orang berbadan kurus diminta tiarap dan digeledah. Keempat orang tersebut ialah ex anggota Laskar FPI. Yang tiarap semua kurus-kurus. 1 orang teriak, jangan diapa-apain teman saya. Itu teriak terus beberapa kali, kata Ratih. Selain itu,
Rati mengaku melihat dua orang yang tersisa di dalam mobil dalam kondisi lemas. Salah satunya disebut diseret keluar dari mobil. Allahu Akbar ya. Coba kita lihat. Ada yang kelima dikeluarin katanya sudah kritis. Tangannya masih bergetar tapi nggak bisa berjalan sendiri. Yang kelima diseret. Yang keenam di dalam mobil dibawa sama dua orang, kata Rati. Bribtu Fikri berikan bantahan. Pada kesempatan tersebut, Bribtu Fikri diberi kesempatan menanggapi pernyataan saksi. Bribtu Fikri menyebut saat itu 4 orang yang diminta tiarap tidak seluruhnya berbadan kecil. Allahu Akbar ya. Keempat tersebut hanya 2 badan kecil, 2 lainnya badan besar. Jadi enggak semua kecil, ujar Fikri. Dia karena malu juga kalau kecil-kecil semua ya. Selain itu Fikri mengatakan di lokasi bukan hanya 1 personil yang menangani, melainkan 4 orang personil yang membagi tugas penggeledahan badan maupun dalam mobil. Luar biasa ya, 4 lawan 4 ya. Untuk personil yang datang bukan 1 tapi kami berempat. Karena kami membagi tugas, ada yang menggeledah badan dalam mobil sehingga meletakkan dalam meja dan ada yang menggotong yang kami duga sudah meninggal, tuturnya. Oh, sebentar ya. Bang, saya lagi ini ya, lagi online, nanti saya telepon balik. Ada teman ya yang telepon ya, tapi tidak apa-apa kita jawab ya, karena kalau dia tidak dijawab nanti bingung ya. Jadi sobat era sekalian, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya untuk melihat logikanya. Logika yang dikembangkan adalah Laskar FPI ini yang menyerang petugas, kan begitu? Itu logika yang dikembangkan. Tapi yang terjadi ini sepertinya bukan begitu. Yang terjadi ini justru mereka yang kelihatannya dikejar. Sampai kemudian di KM 50 ya barangkali mereka ditembak bannya sehingga mereka menepi dan tidak bisa lagi kemana-mana, ya kan? Dan langsung diketuk mobilnya dan 2 orang diantaranya sudah tewas. Tapi ternyata 1 orang itu paling tidak dari kesaksian di sini. Tapi begini, saya ingin mengatakan begini, sobat era sekalian. Pengetahuan kita tentang peristiwa ini melalui berita yang disampaikan oleh Detikcom. Nah, mudah-mudahan berita ini tidak ada distorsinya, kan begitu? Karena kalau melihat langsung persidangan, wah itu tidak enak ya, susah sekali. Karena online, jadi suaranya tidak terlalu bagus, tidak jelas, kecuali kalau kita datang ke lokasi secara langsung. Nah, oke, anggap saja ini beritanya, ini ceritanya, oke ya. Jadi kita ada disclaimer dulu. Ada satu pertanyaan, ya. Pertama, di mana senjata apinya? That's the question. Karena kan ceritanya kan tembak menembak mereka. Katanya, ya kan, tembak menembak. Kalau dalam press conference pertama, tembak menembak itu menyebabkan 6 tewas, tapi kemudian diralat, yang tewas itu cuma 2 orang saja, yang 4 lainnya dilucuti di KM 50-nya. Pertanyaannya adalah di mana senjata apinya? Karena kalau ada senjata api, kan tidak bisa begitu main ketok mobil. Kira-kira begitu. Allahu Akbar ya. Paham ya? Jadi hanya orang yang tidak seimbang yang bisa ketok mobil suruh keluar semua. Apalagi misalnya, maaf kata nih, ada senjata seperti samurai itu, dia juga harus hati-hati. Gak bisa main ketok mobil saja. It's okay lah. Mereka tidak melawan lagi karena mereka tahu mereka petugasnya bawa senjata misalnya. Tapi berarti tidak ada senjata dari dalam mobil itu. Karena kalau dari ada senjata, kan mereka tidak bisa sembarangan untuk ketok mobil suruh mereka keluar. Karena bisa-bisa ditembak mereka. Atau kalau disabet dengan samurai juga bisa terjadi begitu. Nah ini saja menurut saya sudah agak aneh kan. Kalau misalnya
dibilangin mereka bahwa mereka pepet-pepetan, lalu tembak menembak, 2 tewas. Ya, kita tidak tahu tembak menembak atau ditembak-tembak, kira-kira begitu. Karena kalau tembak menembak itu ya balas berbalas ya. Tapi kalau ditembak-tembak ya itu beda lagi. Jadi bisa saja kemudian ditembak-tembakin dan akhirnya harus mendarat, harus berhenti di KM 50. Itu satu. Yang kedua, ada tadi cerita bahwa satu orang dikeluarkan dalam kondisi kritis, diseret begitu. Pertanyaannya, apakah begitu protap polisi? Pertama, mereka ini bukan penjahat. Kedua, masih ada nyawanya. Kan tugas polisi itu adalah melumpuhkan. Harusnya, ya ditelepon ambulans untuk menyelamatkan. Atau paling tidak, ada upaya untuk menyelamatkan nyawa yang masih ada. Loh, kok sengaja dibiarkan sepertinya? Kan menjadi persoalan. Lalu tiba-tiba 4 orang ini mati juga dalam penguasaan penuh petugas. Jadi dari sana saja, Sobat Era sekalian, ada keanehan seperti ini. Belum lagi ada cerita yang juga pernah dilaporkan Komnas HAM. Mereka tunggu, tiba-tiba ada Land Cruiser hitam yang berhenti di KM 50, setelah itu pergi lagi. Ini fakta persidangan yang harusnya bisa dikejar oleh jaksa penuntut umum. Nah, celakanya adalah jaksa penuntut umum kan sudah di frame di dalam sebuah dakwaan, di mana dakwaannya itu sepertinya tidak menyebut soal Land Cruiser hitam, tidak menyebut adanya perintah. Yang terjadi adalah dakwaannya lebih diarahkan pada Fikri Ramadan. Nah, satu lagi, kalau begitu kan bukan hanya soal Fikri Ramadan perlakuan ini. Masa cuma unlawful killing yang 4? Berarti yang 2 juga itu bermasalah. Karena mereka masih hidup sesungguhnya. Paling tidak 1 itu terlihat masih hidup, masih bergerak-gerak katanya. Tapi justru diperlakukan tidak baik atau tidak senonoh. Jadi ada soal-soal yang memang sengaja tidak dikejar, Sobat Era sekalian, menurut penilaian saya ya. Tapi selebihnya wallahu alam. Karena begini, sekali lagi kita kan mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Satu. Yang kedua, jangan berlindung di balik tameng institusi untuk melindungi kejahatan orang. Siapapun dia, apapun pangkatnya. Karena saya katakan TNI Polri itu mulia sebagai sebuah institusi. Nggak mungkin negara itu tanpa TNI dan tanpa Polri. Tapi kelakuan oknum-oknum polisi misalnya, ya tidak bisa dibenarkan. Nah, sebagai contoh misalnya, ada pemeriksaan seorang TNI, anggota TNI misalnya, memeriksa orang nggak mau vaksin, tiba-tiba dituduh FPI. Dia minta maaf ya. Kan kelihatan paranoidnya gitu loh. Jadi di blame. Kenapa nggak dia bilang PKI? Kamu PKI ya? Gitu. Jelas-jelas organisasi yang dilarang. FPI bukan organisasi yang dilarang. Kalau menurut pendapat Pak Mahfud itu organisasi yang SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya, tidak diperpanjang. Padahal kita tahu kalau SKT-nya tidak diperpanjang kan masih tetap boleh melakukan aktivitas. Oke, coba kita baca bagaimana komentar Sobat Era terkait soal ini. Jadi menarik kan? Kok habis tembak menembak, mobilnya berhenti, tinggal ketok kaca, orang suruh keluar. Loh, senjatanya bagaimana dong? Apa nggak takut dia kan petugas tiba-tiba door dari dalam mobil mereka, karena masih 4 yang hidup. Oke lah, mungkin di antara 4 itu tidak bisa pegang senjata. Wallahu alam, kita nggak tahu juga, gitu kan? Orang dalam kondisi kepepet kan tinggal dia tarik pelatuknya aja, apalagi dari jarak dekat misalnya. Wallahu alam ya. Tapi menurut saya bukan protap yang benar kalau seandainya diduga di mobil itu ada senjata untuk balasan tembak menembak. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya tembakan 1 diberondong dengan 10 tembakan, itu namanya bukan tembak menembak gitu. Bukan dalam rangka membela diri itu ya. Jadi kita harus pahami bahwa konstruksi masalahnya tidak hanya di tempat mobil Xenia yang membawa 4
Laskar FPI, tapi sebelumnya. Tapi sayangnya sepertinya itu dianggap sepi yang 2 nyawa itu ya. Oke, coba kita baca Sobat RH ya, sekali lagi kita bukan mencari pembenaran tapi nyari kebenaran, dan ini bukan soal institusi tapi ini soal oknum-oknum dalam institusi yang melakukan kekeliruan kesalahan tapi berusaha menarik institusinya agar melindungi dirinya, dan seolah-olah this is state duty. Nggak ada. Kalau membunuh warga negara itu bukan state duty namanya. Apalagi warga negara itu tidak bersalah, Sobat Era sekalian ya. State duty itu kalau kita melindungi negara dari serangan musuh, itu baru state duty namanya. Tapi kalau membunuh warga negara yang tidak bersalah, yang tidak ada kesalahannya, tidak dalam kondisi sebagai tersangka, itu namanya bukan state duty. Jadi jangan berlindung di balik institusi yang mulia untuk kemudian bertahan, melindungi diri, mengcover diri sendiri. Jadi yang kita hadapi bukan melawan institusi, bukan mengkritik institusi, tapi orang-orang yang memanfaatkan institusi untuk ambisi-ambisi pribadi, termasuk ambisi jabatan misalnya. Coba kita lihat ya, Sobat Era sekalian, terkait dengan hal ini. Bagaimana komentar Sobat RH sekalian? Oke. Oke ya. Oke, coba kita bacakan ya. Oke, dari belakang ya. Allahu Akbar ya. Mereka saling melindungi dan jangan harap hukum itu adil. Kalau kata pemuja boneka, fakta dan logika yang dikatakan Bung Refli dianggap nyinyir dah. Allahu Akbar ya. Mereka saling melindungi, jadi jangan harap hukum itu adil. Kemudian semua janggal dari awal menurut Bang RH. Apa mungkin dengan pergantian pemerintah kasus ini dibuka kembali demi keadilan? Oh iya, kalau memang itu adalah pelanggaran HAM, harus dibuka kembali. Karena ini kan penghilangan nyawa by design kalau seandainya memang ada indikasi ke arah sana. Dan mereka-mereka yang menutup itu bisa dianggap melakukan penghalangan terhadap keadilan yang namanya pokoknya dia menghalang-halangi proses peradilan ya. Kemudian proses keadilan. Bang, abang heran nggak? Saya heran, abang bagaimana? Allahu Akbar. Pembunuh pasti akan tidak bisa tidur sepanjang hidupnya sebab hati tidak bisa dibolong. I don't know exactly ya. Ada juga orang yang melakukan banyak perbuatan salah tapi tenang-tenang saja. Itu namanya apa? Istidrat ya. Jadi dia mendapatkan kenikmatan duniawi dan dia tidak merasa salah ya. Kemudian penegak hukum sudah mengambil wewenang malaikat maut. Sadar wahai penegak hukum. Beli peluru pakai uang pajak dari keringat rakyat. Kenapa dipakai bunuh rakyat? Dunia ini penuh dengan sandiwara. Kemudian banyak sekali ya. Saya punya bukti yang autentik Bang RH, sadis, lebih kejam dari Zionis. Allahu Akbar. Andrea Dian ya. Saya tidak kenal siapa Andrea Dian ini. Kemudian Yusra Mahendra, coba yang 2 divonis mati, pasti ngaku dia dan terbongkar semua Sobat RH. Wah, menarik juga ya. Tapi tidak mungkin divonis mati. Karena dakwaannya saja itu bukan pembunuhan berencana, tapi pembunuhan biasa saja. Pasal berapa ya? 1338 apa ya? Jadi 2 dakwaannya, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Dan maksimalnya cuma 15 tahun. Jika Allah mau, mudah bagi Allah membuka kasus ini. Ya tentu saja, tetapi manusia harus berusaha ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak berusaha sendiri. Kemudian waspadalah, sejak awal baunya dah busuk, bukan bau mayat tapi bau institusi. Sidang dagelan, akhir keputusan tak akan
memihak keadilan sama seperti sidang keputusan HNS. Allahu Akbar ya. Artinya sekali lagi sobat era sekalian, tentu ya sebagai warga negara kita hanya ingin mencari keadilan. Terlalu banyak hal-hal yang tidak adil di republik ini, apalagi kasihan mereka kan, mereka ada keluarganya, diolok-olok pula ya. Sampai ada yang mengatakan mereka sedang antri, ya kan, having sex dengan bidadari. Kan kebangetan penghinaan seperti itu ya. Menurut saya itu tidak hanya menghina mereka, tapi menghina juga kita sebagai umat beragama yang meyakini bahwa orang-orang yang mati syahid, syuhada itu adalah orang yang tidak lagi dihisab ya. Tapi ya kita lihatlah, karena perspektif orang kan bisa berbeda-beda, tapi yang jelas terlepas dari soal-soal yang terkait dengan keyakinan agama, hukum duniawi harus tegak karena ini adalah orang mati warga negara tanpa kesalahan. Bukannya ketika sekarat diobati malah sepertinya sengaja dihabisi, ya kan? Kalau diobati kan mereka harus melumpuhkan dong, bukan kemudian tiba-tiba mati dalam penguasaan 4 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat, paling tidak 1 tadi tiba-tiba hilang juga nyawanya, bukannya diteleponkan ambulan malah diseret misalnya. Dan satu lagi, kita tidak tahu apakah sidang ini ya kan ingin melokalisir fakta ya bahwa yang bersalah hanya Bribtu Fikri Ramadan saja, dan Bribtu Fikri tadi sudah mengatakan bukan hanya dia di lokasi, tapi ada 4 orang ya kan. Nah, dia mulai mikir, loh kok lama-lama cuma saya yang disalahkan, ya kan? Ada 4 orang, 4 orang itu juga harus paling tidak menjadi tersangka juga terhadap tewasnya katakanlah 2 orang lainnya, karena mereka kan tidak memperlakukan sebagaimana mestinya misalnya. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kebenaran itu bisa kita cari, kita capai, kita dapatkan, dan negara ini tetap tegak ya di atas tiang negara hukum, the rule of law, dan di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan tidak boleh ada warga negara yang di kelas 2-kan dan seolah-olah harga nyawanya murah sehingga kalaupun dibunuh nggak apa-apa. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Ciao.